Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini saya Lalu dan Mas Sandilaga akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan konfigurasi dari soal nomor 1 sampai nomor 10 sesuai instruksi soal UTS keamanan jaringan. Semua konfigurasi dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracker versi terbaru. Konfigurasi routing SPF pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan key 46 dan sandi Narmada. Soal yang pertama. Di langkah pertama saya akan mengonfigurasi routing dinamis OSPF pada semua router tanpa autentikasi terlebih dahulu. Setiap router saya aktifkan SPF dengan perintah router OSPF 63 dan menambahkan network yang terhubung langsung agar bisa di-advertise. Setelah dikonfigurasi selesai, saya akan verifikasi koneksivitas antar host dan memastikan semua router sudah bisa saling berkomunikasi menggunakan perintah show IP route OSPF. Yang tahap pertama yaitu mengkonfigurasi OSPF tanpa autentifikasi. Kita lakukan OSPF dulu. Kita membuka router Mataram, bagian CLI. Di sini kita enter dulu, kita enable passwordnya Mandalika. Nah, di sini sudah masuk di router Mataram. Kita konfigurasi terminal. Kita enter. Di sini kita tulis router OSPF 63. Oke, langsung lanjut dengan network 192.168.0.1 area 0.0.0 area 0. Benar gak nih? Ketika dikasih spasi kan 0.1 spasi 0.0.0. Kan 0 kan 4 kali. Iya, makanya 0 spasi area 0 spasi area 0. Udah benar. Oke, lanjut. Sini kita tekan panah atas untuk nyalin yang sudah tadi di atas 192.168.254 dengan area 00. Kita enter, lalu kita exit di sini. Nah, di sini sudah. Lalu kita masuk ke router Praya. Kita masuk ke bagian CLI. Kita enter dulu, kita enable. Passwordnya Mandalika. Kita sudah masuk di router Praya, kita enable lagi. Oke, langsung di sini kita config. Tekan atas. Config terminal. Lalu router OSPF 63 enter. Di network spasi 192.168.0.2 spasi 0.0.0 hingga
192.168.0 menjadi 5. Oke, kita enter. Lalu kita lalu tinggal sekali tekan panah atas lagi 192.168.2 dari sini 254 area 0. Oke, kita exit, enter. Lalu lanjut di router slong. Untuk bagian CLI nya sama seperti sebelumnya, kita enter, kita enable lagi passwordnya Mandalika, lalu kita konfigurasi terminalnya, lalu router OSPF 63, kita enter di sini, lalu kita ketik net 168.3.1 0.0.0.0 spasi area 0. Kita tanda panah atas saja biar cepat. 192.168 sini 0 sini 6. Oke, kita enter lalu kita exit. Oke, sudah selesai di tahap kedua, yaitu verifikasi netball and routing table. Kita mengecek apakah semua router sudah saling mengenal. Kita show IP OSPF di netball. Salah, mohon maaf. Kita ke router Mataram, kita enter satu kali, masukin show IP OSPF NIC bor. Enggak, saya mohon maaf, saya salah ketik. Kita ulang, show IP OSPF NIC kita menggunakan panah atas. Di paling depannya itu kita menambahkan do show agar melihat tepat salahnya di mana. Untuk melihat verifikasi. Oh ya, untuk melihat verifikasi router. Lanjut di router slow, kayak tadi juga sama kayak gini. Di show. Kita lanjut di router Praya, kita enter lagi do show IP OSPF neighbor. Di sini sudah tersambung. Ya, di sini sudah tersambung. Untuk di router Selong, lanjut kita di router Selong, di router Praya tadi itu ya. Show IP OSPF neighbor. Nah, di sini sudah tersambung juga.
Selanjutnya di tahap ketiga yaitu mengaktifkan autentikasi MD5. Setelah semuanya sukses, baru sekarang aktivasi autentifikasi MD5 sesuai soal UTS. Dimulai dari router Mataram. Kita enter dulu. Kita ngetik contoh untuk router Mataram. Oke, udah langsung ke INT. INT itu interface G 0/0/0. Kita enter, lalu IP OSPF message diges key 46 MD5 Narmada. Kita enter, lalu kita IP OSPF authentication message. Authentication message message diges. Enter, lalu kita exit. INT interface G 0/0/1. Enter. Kita menggunakan perintah panah atas untuk lebih singkatnya lagi. IP OSPF message usage K 46 MD5 Narmada. Lalu satu lagi diges. Lalu ketik exit. Nah, kita akan mengulangi langkah di semua router dan interface OSPF lainnya, Praya dan Selong. Contoh untuk router Praya, kita enter, kita konfigurasi terminal, apa deh? Nggak bisa deh Prayanya. Udah konfig itu Pak, kalau udah di config itu udah kena konfig. Oh ya, langsung sudah di config. Interface G 0/0/0. Enter,
IP OSPF message diges key 46 MD5 Narmada. Atas IP OSPF IP OSPF authentication message diges salah IP OSPF authentication diges. Oke, langsung kita ketik exit, baru kita interface G0/0/1. Kita menggunakan perintah yang tadi di atas, IP OSPF message di GSK 46 MD5 Narmada, lalu OSPF authentication message, lalu ketik exit. Interface VLAN 1, gak bisa dia interface. Ke sini yang tadi itu, lalu ketik exit, enter, kita ke router Selong. Saya sudah config interface G0/0/0 IP OSPF message diges key spasi 46 MD 5 Narmada. Kita hapus di sini sampai diges.
komplit dia bilangnya. Authentication message Kita di sini salah, kita tambahkan authentication. Exit, baru interface G0/0/1 enter, baru kita ke panah atas. Exit. Nah, di tahap keempat ini kita memverifikasi kembali, cek kembali apakah neckbore masih terbentuk setelah aktifnya MD5. Sini kita akan mengetik perintah show IP OSPF neckbore. Jika lo tetap full, berarti MD5 sudah cocok di kedua sisi. Jika muncul down, kemungkinan key atau password salah di salah satu sisi. Kita menggunakan show IP protocols untuk memastikan OSPF aktif dan jaringan terdaftar. Kita ke router Mataram. Kita enter sekali di sini. Kita menggunakan show IP OSPF neckbore. To show IP OSPF neck kurang H, berarti salah, mohon maaf, namanya manusia. Do show IP OSPF spasi neck, nah itu kurang H tadi, itu neckbore, pasti di sini akan muncul. Pasti muncul IP yang tersambung. Lanjut router peraya. Lanjut router peraya sama seperti yang tadi. Lanjut ke router peraya sama seperti yang tadi. Lanjut ke router peraya sama seperti tadi. Dan terus sekali do show IP OSPF neckbore. Nah, di sini sudah ada juga tersambung. Lanjut ke terselong sama, kembali lagi do show IP OSPF neckbore. Nah, di sini juga sudah muncul yang sambung. Lanjut ke nomor 2, memverifikasi koneksi menggunakan simple PTU dari PC A ke PC B yang terdapat di LAN Mataram. Yang ini dari PC A ke PC B, PC C dan PC D di LAN Selong. Ini C dan D, server DNS NTP syslog dan ke radius. Nah, itu tekan P sekali, tekan P hingga muncul gambar surat P. Ya, kita X dulu, tekan P untuk mengirim. tekan P di keyboard itu P
P ke hingga ada gambar hingga ada gambar surat. nah di sini ada gambar surat. Kemana ya? Ulang tekan P. Dan keluar Seharusnya dari sini dulu. ya, makanya P Dari PC. ya, maka saya tekan P hingga ada gambar surat. Hingga ada gambar surat, tekan dari PC A ke PC B. Tahu, terlah. Itu maksud saya. Oke, langsung saja kita Coba mencoba mengkoneksi menggunakan simbol PDU. Kita klik P maka akan muncul surat. Kita akan mencoba dari PC A ke PC B. Di sini muncul keterangan sukses. Lalu dari PC C ke PC D. Kita klik P. Ini dari PC C ke PC D. Oke, di sini sukses. Dan dari Selong, dari server Selong, dari DNS ke Radius. Kita ketik P ke DNS ke Radius. Sini sukses, sama takas ke Radius, sukses. Nomor 3 yaitu mengkonfigurasi server Radius agar layanan AAA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praia, dan Selong terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap router tersebut dan sandi yaitu Rinjani. Selain itu membuat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praia, Selong yang dapat digunakan untuk autentifikasi SSH ke setiap router tersebut. Nah, tujuan soalnya itu yaitu mengaktifkan layanan AAA menggunakan Radius server agar setiap router Mataram, Praia, dan Selong bisa melakukan autentifikasi login melalui server ini. kita mulai dari masuk ke server Radius. Langkah pertama itu membuka server Radius. Kita klik dulu, masuk ke service, masuk ke tab service AAA, yaitu pilih Radius, server type-nya ya Radius. Terus aktifkan Langkah yang kedua itu aktifkan service-nya. Klik centang on, berstatus aktif. Langkah ketiga itu menambahkan router sebagai klien. Tambahkan semua router yang menggunakan Radius. Nah, kita menambahkan klien name-nya itu Mataram, dan klien IP 192.168.0.1. passwordnya. Kita menggunakan password secretnya itu yaitu Rinjani. Habis itu tadi Kita add di sini maka muncul yang sudah kita buat tadi. Akun kliennya. Lanjut Yang ke Praia. yang Radius tadi itu buat di Praia kan di Mataram. Oh iya. Ini server Radius. Radius kita. Ini udah buat di namanya lagi. Nah, di sini kita namain Praia dengan klien IP-nya 192.168.2.254. Secretnya Rinjani. Kita add sini. Nah, kita buat lagi yang Selong. Sini namanya Selong. Klien IP-nya 192.168. Lanjut, secret key-nya itu Rinjani.
langkah keempat yaitu menambahkan user account. User account itu yang di sini. Masih di tab yang sama yang di radius, menambahkan 3 user yang digunakan nanti router untuk login di SSH atau konsol. Di sini kita tambahkan Mataram, passwordnya itu Mataram huruf kecil. Kita add di sini. Sini kita tambahkan Praya, passwordnya huruf kecil Praya. Lagi di sini kita tambahkan lagi Selong. Sini kita masukkan juga Selong. Oke, sudah tertambah. Lanjut ke langkah yang kelima yaitu dites koneksi. Yang pertama itu pastikan server radius masih on. Yang ini kembali ke router, misalnya router Praya atau router manapun, dan kita akan mencoba lakukan tes ping ke server radius. Nah, kita dari router Praya contohnya, kita enter dulu, kita keluar dulu dari kelas config, kita enter lagi, baru kita exit tinggal sekali, kita enter lagi. Oke, sini sudah di Praya. Kita mencobanya dengan perintah ping 192.168.2.3. kita enter. Oke, sukses. Jika sukses, artinya router ini sudah bisa terhubung ke server AAA. Sekarang yang nomor 4 yaitu mengkonfigurasi SSH server pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan ketentuan menggunakan nama domain ubg.local, membuat crypto key RSA dengan panjang 1024 bit, membuat user lokal dengan nama login @admin dengan sandi sembalun sebagai backup lokal database-nya, terus mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi ke server AAA radius menggunakan yang telah dibuat key pada soal 3. Terus selanjutnya yaitu yang ke E, mengaktifkan autentifikasi AAA pada setiap router dan mengonfigurasi seluruh login untuk identifikasi menggunakan server AAA radius. Jika server AAA radius tidak tersedia, maka menggunakan lokal database. Itu mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan atau dibuat. Yang terakhir itu mengatur akses line VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah diidentifikasikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Nah, cara itu menggunakan nama domain ubg.local. Kita mulai dari router Mataram. Kita exit dulu di sini. Oh ya, kalau apabila masih di config conte, maka langsung saja lanjut di perintah membuat domain name ubg.local. Perintahnya ip domain minus name spasi ubg.local. Enter di sini. Itu membuat crypto key RSA dengan panjang 1024 bit. Perintahnya yaitu crypto spasi key spasi generate RSA. Kita tulis di 1024. Enter sesuai ketentuannya ya. Lanjut ke IP SSH version 2. RSA key digunakan untuk mengenkripsi koneksi SSH. Lanjut
membuat user lokal netadmin dengan sandi sembalun sebagai backup lokal database-nya. Perintahnya username spasi netadmin spasi secret sembalun, enter. Akun ini akan digunakan bila server radius sedang tidak tersedia. Itu lanjut. D. Mengatur router sebagai radius klien. Kita akan mendaftarkan router sebagai radius klien dengan perintah radius server. Lalu mengatur AAA authentication menggunakan AAA authentication login default group radius lokal. Di sini kita menggunakan perintahnya AAA new model enter. Sini radius server spasi radius minus server, enter. Sini kita address IPv 4 spasi 192.168.2.3, enter. Sini passwordnya K spasi Rinjani, enter. Udah nih. Berarti di sini artinya sini sudah terdaftar. Ada tulisannya edit configuration. Karena ada muncul tulisan edit to the configuration yang ini. Yang ini edit to the configuration. Lanjut kita keluar. Mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap router. Oke, kita ketik perintahnya AAA authentication login default group radius lokal. Oke, artinya itu router akan memprioritaskan autentifikasi ke server radius. Jika gagal, otomatis menggunakan user lokalnya. Itu yang kayak lanjut F. Mengatur akses konsol menggunakan metode AAA. Kita sini line spasi konsol 0, enter. Login authentication default, kita enter. Kita keluar. Nah, di sini tuh setiap login ke konsol akan mengikuti kebijakan dari AAA-nya di atas. Lanjut ke G, mengatur akses line VTY agar menggunakan metode AAA dan hanya menerima koneksi SSH. Sini kita klik saja perintahnya line VTY ini ya, enter. Kita menggunakan perintah transport input SSH, transport input SSH. Sini kita mengetik perintah login authentication default
default. Sini kita exit, lalu ketik N untuk mengakhiri dan void memory. Oke. Line VTY hanya mengizinkan koneksi SSH dan proses login dikontrol oleh AA radius bus local backup. Untuk router Praya dan Slong, langkahnya sama persis. Cukup ganti hostname dan sesuaikan IP klien di server radiusnya. Kita lanjut di router Praya. Kita enable dulu. Enable passwordnya Mandalika, enter. Lalu kita membuat domain lokalnya seperti tadi. Oke, kita lanjutkan saja langsung. Oke, di sini salah ketik. Nah, lanjut.
kasih akses konsol pada setiap router, yaitu Mataram, Selong, dan Praya. Menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Radius. Tes, kita akan mengetes login via konsol. Tutup C-nya, buka lagi dari Mataram. Nah itu lagi yang besar tuh yang tadi kita buat dari Mataram. Sini kita tulis saja Mataram, Passwordnya huruf kecil Mataram. Mataram. Nah situ sudah masuk. Jika di sini sudah masuk berhasil, Lanjut. maka radius akan berfungsi. Lanjut yang keenam, Tadi router mana? Sekarang Praya. lanjut di router Praya. Besar username Praya, passwordnya Praya. Sudah bisa. Lanjut ke Selong. Sini kita exit dulu, kita enter, masuk. Kalau kita masukkan username-nya huruf besar Selong, passwordnya huruf kecil Selong. Nah, di sini sudah berhasil. Lanjut nomor 6, verifikasi akses SSH ke setiap router, yaitu Mataram dari PCA, Praya dari server DNS, sisi lognya, dan Selong dari PCC menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Radius. Kita akan mengetes login via SSH dari PC yang berada di jaringan router Mataram. Kita akan membuka PC A. Sabar. Oke. Lalu membuka command prompt. Nah, di sini kita menguji atau mencoba. Kita mengeksekusi perintah SSH spasi minus L spasi Mataram spasi 192.1.254. 192.168.1.254. Kita enter di sini, kita masukkannya huruf kecil Mataram, enter. Oh, login invalid, berarti mungkin passwordnya tadi kepencet Mataram. Oke, sudah masuk. Sini kan sudah berhasil muncul prompt login dari router Mataram dari server yang berada di jaringan router Praya. Buka server DNS syslog, lalu buka command prompt, eksekusi perintah SSH -1. Kita ke server DNS syslog, kita ke command prompt, sama seperti tadi, kita ketik SSH spasi minus L spasi Praya huruf besar 192.168.2.254. Di sini passwordnya Praya huruf kecil. Oke, terus sudah muncul prompt dari router Praya. Dan lanjut ke router Selong dari PC
C, berarti yang ini. Kita ke desktop, kita ke command prompt, sama seperti tadi. Kembali lagi kita ketik perintah SSH spasi minus L spasi huruf besar slow 192 spasi 168 titik 0.6. Enter, passwordnya huruf kecil slow. Enter. Nah, di sini juga sudah muncul prompt login dari Router Slow. Selanjutnya nomor 7 yaitu mengkonfigurasi server Takas, menambah agar layanan AAA aktif dan mengizinkan switch SW Mataram dan SW Selong terkoneksi ke server Radius menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut dan sandinya itu Tambora. Selain itu, membuat dua user masing-masing dengan nama login dan sandi SW Mataram dan SW Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSH ke setiap switch tersebut. Lanjut, soal nomor 7, langsung kita mulai saja. Jadi saya menambahkan dulu client name-nya.
masuk ke CLI, enter sekali, kita enter 1 kali, kita enable, kita masukkan passwordnya Mandalika. Kita sudah masuk di SP Mataram, langsung ke konfigurasi terminal. Kita mengetik perintah IP domain minus name spasi ubg dot lokal, enter. Lanjut membuat kripto RSA dengan panjang 1024 bit. Langsung saja di sini crypto key generate RSA, enter. Di sini masukkan 1024 bit. Oke, lanjut IP SSH version 2. RSA key ini digunakan untuk mengenkripsi koneksi SSH. IP SSH version 2 itu memastikan SSH pakai versi yang terbaru. Bintang kecil membuat user lokal netadmin dengan sandi sembalun sebagai backup lokal database-nya. Di sini langsung saja username netadmin secret sembalun, enter. Sini gunakan secret bukan password supaya terenkripsi. Di konfigurasi ini akan fungsi kalau server takasnya itu sedang mati atau tidak aktif. Lanjut mengatur setiap switch sebagai takas client. Di sini kita perintah new model, enter. Takas server sembilan dua 168.2.2, kuncinya Tambora. Ulang, salah. Takas server host spasi 192.168.2.2. Oke, Tambora. Oke, berhasil. Kita pastikan IP 192.168.2.2 adalah server takas plus dari nomor 7K Tambora harus sama dengan yang kita set di server. Lanjut mengaktifkan autentikasi AAA dengan AAA authentication login default group takas plus save. Buka Takas plus
authentication login default takas plus lokal, kita enter, artinya itu switch akan login ke takas plus dulu, lalu fallback ke user lokal kalau server tidak aktif. Lanjut mengatur akses line VT. Lanjut sini kita kata perintah line VT 4 login out authentication default, aduh salah, maaf, login authentication default. Oke, sini kita ketik perintah transport input SSH. Sini kita exit, kita ketik N untuk mengakhiri. Memori enter. Itu hanya SSH yang diterima di transport input SSH telnet ditolak. Penjelasan pentingnya itu AAA authentication login default group takas plus lokal, artinya switch akan autentikasi ke server takas dulu, baru fallback ke user lokal jika gagal. Takas server host mendefinisikan alamat server takas plus dan setting Tambora. Lanjut transport input SSH itu hanya menerima SSH, tidak telnet. Oke, lanjut ke selanjutnya mengkonfigurasi di SW-Selong. Sama persis seperti tadi, kita enable dulu passwordnya Mandalika, kita konfigurasi terminal sama seperti tadi ya.
spasi spasi iya spasi lokal enggak takkan spasi Lanjut yang ke-9 yaitu verifikasi akses SSH ke setiap switch, yaitu SW Mataram, switch Mataram dari PC B ke switch long dari PC D menggunakan username dan password yang telah didaftarkan di server AAA Takax. Lanjut yang pertama yaitu tes koneksi ke server Takax. Ke PC B nya kita ulang lagi. udah klien sama buat klien sama usernya udah Konfigurasi what is kan tadi di itu konfigurasi yang IP lokal kan. Nah ini dah langsung tes login deh yang dari nomor 8 apa nggak salah. harus dapat replay ini kayak gimana maksudnya harus dapat replay ini kan? Harus ngetik kan? Ya Pin terus itu harus ada pin ada maksudnya apa? Harus ada reply itu kayak jawabannya tuh. tunggu sebentar, saya salah menaruh titik, bukan, saya salah menaruh koma bu, harusnya titik. Edit lagi. Kosong tulis. Kok nggak bisa nih respon nih jelly-nya? Oke, sudah dapat replay ya teman-teman. Lanjut SSH Mataram, passwordnya SW Mataram dari PC yang terhubung ke switch long. Coba kita di PCD. Tadi sini tapping.
passwordnya sw selong. Oke, login berhasil, berarti takasnya bekerja dengan sempurna. Ketiga, itu kita tes fallback lokal. Yang pertama itu matikan sementara takas per server di servernya. Kita ke takas dulu, kita matikan servernya, kita kembali, kita login lagi via SSH. Login kembali via SSH. Lanjut, kita ganti menggunakan netadmin. Masukkan passwordnya Sembalun. Nah, sudah bisa login dan aktif. Dan fallback sudah lokal sudah aktif. Yang ke-10 itu konfigurasi NTP klien pada switch SW Mataram dan SW Selong agar dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan key 58 dan sandi Sangkareang. Verifikasi hasil sinkronisasi waktu pada setiap switch. Tahap terakhir adalah konfigurasi network time protocol atau NTP agar seluruh perangkat memiliki waktu sinkron. Di sini saya akan menambahkan key ID 58 dengan password Sangkareang menggunakan perintah NTP authentication key58 MD5 Sangkareang, kemudian mengaktifkan NTP authentication dengan perintah NTP authenticate dan menandai key58 sebagai trust key. Lalu saya akan menghubungkan ke server NTP dengan perintah NTP server 192.168.21 key58. Setelah konfigurasi selesai, saya akan memverifikasikan dengan perintah show NTP execution dan show NTP status. Hasilnya akan menunjukkan perangkat telah disinkronisasi dengan NTP server. Itu langsung ke setup server NTP. Kita ke desktop dulu. Services NTP services, cari NTP di services. Setup service desktop IP configuration, pastikan IP 198.168. Kita pastikan IP-nya itu 192.168.2.1 dan gateway benar. Kedua itu ke service, ke NTP, kita lihat ada on. Pastikan key ID 58 dengan password Sangkareang sudah ada karena NTP server juga.
service, kita ke NTP, kan KID 58 dengan password sangkar yang sudah ada, karena NTP server juga harus dikonfigurasi untuk menerima request dengan KID 58. Lanjut, konfigurasi NTP di switch SW Mataram atau switch Selong. Kita ke SW Mataram, cek kita masukkan sandi username yang tadi SW Mataram password salah username SW Mataram, enter. SW underscore Mataram apa tadi? Underscore. Oke, tidak berhasil. Kita lihat dari taka saja lama. SW Mataram sama ya, tapi huruf besar bukan huruf kecil ya. Tadi sudah pakai huruf kecil huruf besar semua, Cok. semuanya huruf besar. Oh, udah huruf besar semua. Kita balik lagi, kita enter dulu username, kita masuk SW Mataram, kita enter, kita masukkan lagi SW Mataram. Ya, dikarenakan tadi belum nyala di takaksnya, kita aktifkan dulu agar bisa tetap yang record nih, tetap yang record biarpun mati nyala gini, tetap yang record biarpun mati nyala nih. Tadi mati nyala deh. Oh iya, ngadep gitu. Ya. Kita ulang masukkan SW Mataram, nah, passwordnya juga SW Mataram. Oke, sudah masuk, kita enable. Passwordnya mendalika huruf kecil. Passwordnya mendalika huruf kecil.
harus ada biar kecil. Iya boleh. Oke, langsung saja sini. Ini Mataram. sisi Mataram. Kita jadi enter dulu. Berbesar semua. Gimana sih tadi ya? Enable apa tadi password? Tadi itu terus kasih Bismillah. Soalnya langsung ke bandara nanti. Saya istirahat. Jadi server 212 pastikan integrate. Oke, exit dulu nih. Hah? Nggak exit. Display kan?
asociationes itu cian bisa ini nih. Terus lanjut show. Apa ini Cuk? Nggak ngerti saya. Demikian. Oh, kita lanjut yang di Selong dulu. Enter lagi username-nya SW Selong, dan passwordnya SW Selong kecil. Nah, baru langsung dulu. Cuk, apa ini? SW Selong. Ini Mandalika
double kayaknya, ini salah saya duluan nih, saya konfigurasi dia lagi. Nanti kalau udah kayak gini langsung show. Oke, lanjut. Soalnya NTP status tuh udah nggak? NTP status tuh si NTP status. lanjut show config. Ya, sudah muncul zona waktu, sumber sinkronisasi waktu. Mungkin demikian seluruh konfigurasi dari soal nomor 1 sampai nomor 10 setelah saya selesaikan, mulai dari konfigurasi SPF, server radius, SSH dan AA hingga server TACAX dan NTP authentication. Semua layanan telah berfungsi sesuai instruksi dan saya pastikan sudah tahap setelah diverifikasi mulai uji kondisi atau verifikasi. Terima kasih telah menyimak video ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.